Saya mau kasih tahu apa itu prospek. Karena prospek bukan jualan. Jadi dua kata kerja berbeda, dua kegiatan yang berbeda. Yang hari ini orang awal masuk, dia tahunya jualan. Subakasi bisa buat ini, kelebihannya ini. Selama masih menceritakan kelebihan, keunggulan produk, namanya jualan. Clear? Tapi kalau kalian malu-malu, ngerti ya? Mendingan gak usah jualan, mendingan pilih gaya prospek. Nah ini yang saya mau jelasin, apa itu jualan, apa itu prospek. Karena kalau pakai gaya jualan, maaf, itu cara paling susah untuk melakukan produk ini. Door to door, ngerti ya? Bagi brosur, cek kesehatan, itu gaya jualan tuh. Gak apa-apa, cuma kalau gak berhasil, susah, kenalannya gak banyak, main TikTok enggak, saya mendingan kalian pilih gaya prospek. Prospek tidak jualan, antipati gitu. Apa itu prospek? Cuma 3 hal aja yang kalian harus hafal. Oke? Nomor 1, orang prospek nomor 1 harus bisa menguasai percakapan. Ayo kita baca sama-sama. Nomor 1 adalah bagaimana cara menguasai percakapan? Dengan bertanya. Jadi kalau saya tanya, bagaimana menguasai percakapan dengan? Oke, mana Mik tadi? Nama? Oh, nama Angel. Angel, usia? 50 tahun. Punya anak berapa? 2. Bungsu umur berapa? 22. Udah lulus kuliah? Dua-duanya udah? Udah kerja belum? Udah. Kerja apa? Bisnis sih, dari kerja. Bisnis apa? Yang kakaknya jual pakai, tadinya jual baju. Oke, stop. Saya tadi ngobrol sama Bu Angel, betul? Siapa yang kuasai pembicaraan? Kenapa saya kuasai? Karena saya nanya, betul ya? Saya bisa nanya apapun. Saya bisa lihat, selama saya nanya, saya punya kekuatan untuk menguasai apapun, mau tahu apapun. Dan otak, maaf, akan sangat bodoh waktu ditanya. Karena otak cuma fokus jawaban apa yang ditanya. Jadi waktu saya ngajuin pertanyaan, dia tidak akan bisa mendefense atau memikirkan apapun selain jawaban dari apa yang saya mau jawab. Disitulah permainannya. Karena saya nanya, saya besok akan jawab ngarahin pertanyaan yang saya tanya. Dia, saya bisa mau nanya papanya kayak, saya mau nanya emaknya kayak. Jadi siapa yang menguasai pembicaraan itu adalah segalanya di bisnis ini. Sedangkan sales, kalian yang gaya jualan, kalian tidak menguasai pembicaraan. Kalian ngomong aja suka-suka hati kalian. Nah orang yang dengar belum tentu juga lagi mikir apa, ngerti ya? Karena datang mau ceramahin anak orang aja, oke ini produk dari Jepang, bagus gini, lu ngomongnya suka-suka lu. Itu bedanya sama orang prospek. Orang prospek tidak banyak ngomong, tapi prospek itu intim banget dan kuat banget. Prospek itu kalau bener angkanya, prospek 5 bisa closing 5. Tahu bedanya? Kalau jualan harus 100 untuk dapat 1. Jualan sama prospek. Jualan banyak ngomong, prospek banyak. Sampai sini paham dulu kan? Karena saya harus menguasai pembicaraan dari A sampai Z. Kalau gaya jualan, Subakasi bisa buat apa? Buat melancarkan aliran darah, tekanan darah jadi normal, tidak ada pembekuan darah dan semua organ yang bisa diperbaiki. Diabetes bisa semua? Bisa. Stroke? Juga sama. Harganya berapa? 1,8. Ya, siapa yang kuasai? Siapa yang kuasai? Ya siapa yang kuasai? Saya kan? Itu prospek kalian selama ini, kalau kalian lagi prospek, selama ini kalian lagi dikuasai gitu. Harga berapa? 1,8. Diabetes bisa semua? Bisa. Kalau darah tinggi? Semua kelihatan bisa. Wah, obat dewa dong. Iya. Nah, kalian lihat nggak? Terlalu lemah. Makanya kalian gaya jualan itu gampang banget. Sekarang gantian, saya orang prospek. Tanya, Subakasi sudah tahu. Jadi Subakasi ini fungsinya buat apa ya Pak? Sebelum saya jelasin, boleh kasih tahu, Kak Angel ada sakit apa? Oh iya, Stroke, udah berapa lama sakit stroke? Stop, udah lihat. Bisa lihat nggak bedanya? Apa enggak sih? Bisa. Saya waktu tanya Subakasi di buat apa, dia dengan legawa jelasin. Udah putus asa kan? Gak ada prospekan, gaya jualan tuh sulit, ngerti? Gak ada prospekan, umumnya dijauhi orang. Kalau gaya jualan itu orang males tetap. Udah banyak ngomong, sok tahu, kayak semua dewa, ngerti ya? Udah orang prospek beda.
Waktu coba dia tanya Subang Asih bisa buat apa, saya nggak mau jawab. Karena prinsip pertama dalam prospek tadi adalah menguasai percakapan. Bagaimana cara menguasai percakapan? Bertanya, saya nggak mau ditanya. Ngerti ya? Karena saya yang harus kuasai dia. Even dia mau nanya, saya udah kuasai untuk arahin dia kayak mau nanya. Anda nggak punya hak nanya saya. Sampai sini paham? Paham? Satu tadi apa? Menguasai percakapan. Menguasai. Bagaimana cara menguasai percakapan? Bertanya. Bertanya, bukan dapat SMS, moce aja. Saya ada produk di Jepang, luar biasa, sembuh ini apa kejual. Itu 100 orang dengar kalian, 100 juga peduli setan. Kita balik ke prospek tadi. Nomor satu adalah tidak bisa ditanya. Saya yang nanya, Anda nggak bisa tanya. Anda tanya, saya tanya balik. Oke, nomor 2, memancing. Jadi satu, menguasai percakapan. Nomor 2, memancing. Teman-teman, karena kita jual produk kesehatan, kita harus validasi dulu dia sakit atau enggak. Karena kalau dia sehat, sampai kiamat juga saya bilang produk ini punya paten bangkitin orang mati juga. Dia nggak akan peduli. Paham? Kalau dia tidak sakit, saya mau jelasin manfaat produk ini kayak apapun juga, tidak akan dia peduli. Sampai sini masuk akal? Anda kalau sehat, mau nggak beli produk 3,6 juta untuk menjaga kesehatan? Enggak. Sekarang paham? Terus habisin waktu. Nah, kalian kalau pedagang, kalian nggak peduli dia sakit atau enggak. Yang penting gue cerita dulu. Sedangkan kami orang prospek tidak mungkin cerita kalau nggak valid dia sakit atau enggak. Makanya gimana cara validin dia sakit atau enggak? Nomor 2 tadi adalah memancing. Apa pancingannya? Bisa apa aja? Kak Angel, jujur, kok melihat muka Kak Angel hari ini kurang baik. Kelihatannya ada sakit. Ada sakit nggak? Jawab suka-suka aja. Gak, ini kan contoh. Oh iya, soalnya sehat. Oke, saya nggak akan lanjut buat. Saya nggak akan mau lanjutin untuk produk ini. Ngerti? Udah, saya cuma ngobrol aja. Oke. Oke. Nggak, pokoknya ingat dulu tadi ya. Kalau dia nggak sakit, lu nggak usah habisin waktu jelasin produk ini bisa apa. Makanya saya selalu mau mancing dulu, orang ini sakit nggak? Saya bisa pura-pura nanya, Kak, kok muka kakak kurang sehat? Di Indonesia tuh biasa kayak gitu. Ya, Kak, dengar-dengar deh, Kak, dengar-dengar suami kakak masuk rumah sakit. Padahal nggak dengar apa-apa juga. Ya namanya mancing kok. Ngerti ya teman-teman ya? Kemarin lihat anak-anak di Facebook masuk rumah sakit, kenapa? Padahal nggak ada foto-fotonya juga. Maka saya, kalau dia gigit, nah ingat, jadi nomor 2 mancing. Kalau dia iyain, artinya dia gigit pancingan. Maka kita akan gali. Jadi nomor 2 adalah kalau dia gigit, kita akan gali. Apa yang digali? Lanjut, stop. Tadi ya, bilang stop. Stop, lihat. Oke, apa udah berapa lama stop? Udah dari Februari. Dari bulan Februari, jadi udah kurang lebih 4 bulan, 5 bulan. Udah di Februari, 5 bulan. Terus stopnya karena apa? Diabetes. Dari diabetes, pecah atau penyumbatan? Penyumbatan. Terus waktu atas serangan stop, apa yang dia kasih? Oke, stop dulu. Gali itu gitu. Saya harus tahu pertama berapa lama sih? Kenapa? Nah ini kalian harus hafal sampai mati. Hafal sampai mati ya. Orang hanya membeli produk AFC karena dia putus asa. Catat tuh, diingat sampai mati. Jadi kenapa orang beli produk AFC? Saya harus tanya berapa lama dia sakit. Teman-teman, kalau kalian sakit kepala baru 1 minggu, saya tawarin produk 3,6 juta, beli? Kalian ada sakit kepala 2 tahun, udah ke Malaysia bolak-balik, udah ke Makassar bolak-balik, ke Jakarta bolak-balik, saya tawarin 3,6 juta. Peluang beli? Saya tadi, orang putus asa yang beli. Kalau orang udah putus asa, gak ada miskin, gak ada duit. Pasti ada duit. Itu saya tanya makanya. Sakitnya berapa lama? Nah itu saya tanya. Terus kenapa saya tanya apa aja yang dia rasain? Karena kita kadang bukan orang medis. Kalau dia bilang sebut penyakit apa yang kita nggak tahu, nggak usah sok tahu. Tanya aja. Kak,
sakit apa emang? Contoh anxiety, kita nggak tahu semua anxiety itu apa. Ya tanya kak, kalau anxiety-nya kumat apa yang dirasa? Jangan sok tahu, dia sebut penyakit apa? Apa tuh ya? Hati gue. Ya ngapain lu sok tahu? Tanya langsung lah. Ngerti? Apa yang dirasa? Tadi, inilah nggak bisa tidur lah. Stop. Kalau dia keluarin duit 50 juta, masuk akal nggak kalau besok saya tawarin diamond 21 juta ke kampus? Masuk akal. Kalau maaf, ke dokter, habisin duit berapa? BPJS. Maka sampai tadi udah hilang. Peluang saya tinggal rugi 3,6 atau 1 box 1,8. Kalau BPJS. Betul. Nah kalian bodoh kalau kasih pilihan rugi 3,6, sapi 10 juta 800, daripada 21 juta. Dia orang paling kaya di Palu juga pasti pilih rugi dulu. Karena lu yang kasih pilihan. Pilihan itu nggak ada. Saya ajaknya bukan pembeli adalah pajak. Saya yang tentuin dia pilih apa. Paham? Jadi kalau saya tanya udah habisin duit berapa, dia bilang 50 juta, saya dengan senang hati nawarin dari 21 juta per atas. Iya, tapi Kak sekarang udah ngerti ya? Karena saya bukan penjual, saya nggak nafsu balas jawaban pertanyaan. Karena begitu saya jawab, permainannya jadi berubah dunia. Sedangkan prospek itu nggak boleh. Nomor satu hukumnya adalah nomor satu tadi. Itu nomor satunya. Saya nggak bisa dikuasai karena kalau saya kakek bisa. Saya ini, saya jadi ngikutin dia. Nggak boleh. Bagaimana mungkin dia mau transfer 60 juta ke rekening saya, lalu dia kuasain pembicaraan ini, dia tentuin arah pembicaraan ini. Nggak bisa. Nomor satu menguasai pembicaraan. Saya ngobrol dengan Anda tanpa ada tendensi jualan, tanpa ada tendensi mau menerangkan, hanya ngobrol apa aja, tapi saya yang tentuin pertanyaannya. Bisa nggak semua? Bisa. Masuk ke step kedua. Apa tadi step kedua? Mancing. Karena saya jual produk kesehatan, saya harus make sure dia sakit atau enggak. Kalau dia nggak sakit, saya nggak akan lanjut. Buat apa jelasin produk kesehatan ke orang yang sehat? Bagaimana cara mancing? Apa aja? Jujur, kok muka hari ini beda banget sih? Kamu ada sakit nggak? Karena mukanya sehat-sehat aja. Ya nggak apa-apa juga. Kabar buruk kek, dengar-dengar dari suami ada sakit stroke. Padahal nggak dengar apa, tapi lu mancing, bisa kan? Kalau dia iyain, kalau dia gigit kita akan gali. Apa yang digali? Berapa lama sakit? Apa yang dirasain sakit? Udah kemana? Saya selalu tanya pasti, udah ke dokter belum? Pasti saya tanya. Karena kalau dia nggak ke dokter, artinya nggak putus asa. Sama kayak kalian kalau sakit, tidak ke dokter belum putus asa. Coba udah hancur, udah pusing, pasti ke dokter. Hari ini kalian sakit berapa? 2 hari. Minum Panadol, dipijit, dikerok, benar? Udah 2 minggu lu sakit, baru ke dokter. Jadi saya pasti tanya ke dokter lah. Buat apa timbang? Putus asa atau enggak? Karena cuma putus asa bisa bikin geli. Ngerti? Saya tanya ke dokter lah. Ke dokter enggak? Udah dokter aja nggak percaya, apalagi mulut gua. Masuk akal? Masuk akal? Makanya saya tanya ke dokter lah. Habisin duit berapa buat nentuin paket apa yang saya mau masukin? Apa yang dirasa? Oke? Udah semua? Udah. Jadi udah iya. Maka dalam gali saya mulai dapat kesimpulan sudah putus asa. Udah stroke 6 bulan, nggak bisa tidur, marah-marah terus, duit udah habis 50 juta. Ada perbaikan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya udah dapat kesimpulan bahwa dia sudah cukup putus asa. Betul? Dari cerita tadi. Betul? Maka saya akan masuk step ketiga, closing. Closing adalah penutupan. Closing bahasa Inggris artinya penutup, bukan orang beli. Maka saya akan tutup. Kayaknya jangan percaya sama saya. Kita udah temenan lama. Nyokap gue juga stroke beneran. Persis kayak papanya kayak jauh. Dia udah 6 bulan minum. Gue ada produk dari farmasi Jepang dia minum. Bener-bener sekarang udah sehat, gak ada stroke. Bahkan di Palu ada Resto yang punya namanya Eta stroke juga. Ini sembuh total. Lu percaya gak sama gue? Tapi harus 6 bulan minum. Mau nggak coba? Wah, ya daripada begitu terus. Iya.
Tapi 6 bulan harus minum. 6 bulan ya. 6 bulan tuh apa sih? Lain 21.600. 3 bulan tuh apa? Sampai 10.800. Kadang kalian terlalu murah sebut harga. Ngerti? Terlalu gampang kalian menyebut seakan-akan ini kayak murah aja gitu. Lu tahu ini mahal, lu harusnya makin hati-hati ucapin harga, ngerti ya? Saya kan bilang, tapi lu komit 6 bulan ini. Mau nggak? Kalau masih bisa mungkin mau. Nyembuh punya uang, tapi nyokap gue sendiri minum 6 bulan. Terus gue juga lihat resto itu juga minum 6 bulan. Bokap lu mau nggak minum 6 bulan? Mau Mau? lah. Ya udah. Oke. Bener ya, ini barang nggak ada di Palu. Kalau lu oke, baru gue mau cari. Kebetulan gue ada kenalan dokter di Poso, dia bawa kakaknya, gue mau hubungin dulu. Tapi lu mau apa nggak dulu? Mau lah, tapi berapa harga? Oke, 21.600 sebulan. Coba respons gue suka. Lu mau bilang mahal kayak, lu mau bilang oke, dia kasih. Itu buat apa ya? BPOM-nya? Pokoknya dari Jepang, udah bisa gua resmi semua Bepom dari Jepang. Tapi 6 bulan lu harus minum. 21.600. Obat dokternya masih harus minum. Nah, obat apa? Lu minum obat apa? Oh, pengikat darah, obat kolesterol, obat diabetes, obat darah tinggi. 1 bulan kita minum bersama sama dokter, bulan kedua lu kontrol dulu. Oh. Gue yakin mudah-mudahan lepas. Tapi oke. Kenapa dia ada nggak mau lawan? Karena dia udah keluarin 50 juta. Ngerti? Udah sakit kepala. Dan udah putus asa. Tapi andai kata dia mau melawan, anggap nggak ada duit. Anggap. Tapi saya nggak ada kalau langsung harus 5 bulan udah berat karena udah ngabisin uang paling waktu itu obat. Oke, lu siapnya kapan? Kalau 5 juta masih bisa. 5 juta, nggak bisa jadi. Paling kurang setengahnya 10.800 3 bulan. Soalnya kalau lu cuma 5 juta, lu nggak serius buat bokap mau sembuh. Mendingan nggak usah. Lu kalau komit sama gua, sama kayak nyokap gua, 6 bulan kita minum. Nggak bisa 6 bulan nggak apa-apa, tapi 3 bulan pertama. Kalau 1 bulan, jadi lu nggak komit aja, nggak apa-apa, gua juga nggak. Nggak apa-apa, nanti saya patungan sama adik-adik. Oke, nah, ada closing, oke? Saya mau nanya sama teman-teman, ada nggak jelasin sumpah kasih di sini? Nggak ada. Nggak kasih. Konsumosi? Nggak ada. Paten? Nggak ada. Uji klinis? MIMS? Jadi yang buat jaminan susah jalan. Ini saya kasih tahu, kenapa jaminan kalian susah jalan? Satu, kalian gaya jualan. Subah, unsur, manfaat, ngerti? Lalu saya prospek Bu Angel, usia 50 tahun, betul ya? Anggap dia gabung. Dia gabung, beli. Lalu besok bisa nggak dia menduplikasi, meniru gaya jualan saya besok? Waktu jualan, bukan prospek, jual manfaat sumber, unsur, paten, bisa nggak besok? Nggak bisa. Karena hal ini terlalu susah untuk dipahami. Manfaat SOP, paten, unsur, paten, vitamin paten, uji klinis, MIMS, ruby ketemu ruby, terlalu susah untuk orang baru masuk, besok bisa prospek, betul kan? Karena kalian di MLM, karena dia gabung dan kalian merasa punya tugas untuk membantu, maka kalian nggak bikin dia pinter, karena kan dia mau bantu. Maka besok Angel bisa nggak prospek orang lain? Jualan? Nggak bisa dong, maka dia akan minta tolong saya, gitu kan? Maka saya bantu. Buat temennya, siapa itu namanya? Ibu Agnes. Saya bantuin lah Bu Angel prospek Bu Agnes. Closing juga, itu sialnya juga. Itu enaknya nih Pak Esi. Lu jangan salah bisa closing. Bu Agnes join karena saya bantu. Pertanyaan sama. Hari kedua, bisa nggak Bu Angel duplikasi saya? Nggak, tetap bego dong. Lalu Bu Agnes baru masuk, bisa nggak? Nggak bisa gimana? Jadi lu nggak usah tanya kenapa tim lo mati. Lu yang memang bikin cara mati. Betul dong? Lanjut. Maka Bu Agnes minta tolong saya juga. Karena niru ada. Untuk prospek Ibu dosen. Siapa namanya Bu? Ibu Dewi. Saya prospek closing juga. Itulah. Ibu Dewi masuk. Pertanyaan yang sama. Apakah Ibu Angel hari ketiga bisa prospek? Enggak. Ibu Agnes? Ibu Dewi? Jadi makin banyak closing, saya makin bikin orang tambah itu. Jadi lu gak usah tanya jaminan kenapa jalan atau nggak jalan, dia pasti nggak jalan. Apalagi panikonya rata, saya datang ke Palu, Bu Angel jalan. Saya pulang ke Palu, Bu Angel nggak jalan. Iya pasti, memang lu nggak ajarin jalan. Masuk akal? Masuk akal? Jadi cara yang kalian buat, memang cara satu yang paling susah closing, yang kedua paling nggak bisa ditipu. Pada prospek tadi, saya udah contohin. Satu, apa? Menguasai percakapan. Bagaimana cara menguasai percakapan? Dua, kalau dia gigit kita,
setelah dapat kesimpulan putus asa, maka kita akan nomor 3, penutup yang ini. Lu percaya nggak sama gue? Kemarin ada perusahaan farmasi Jepang datang bikin acara di mana? Sayang banget lu ada. Di situ gue lihat pakai mata kepala sendiri, ada anak kecil, Aisyah, kanker mata, bisa hadapin kayak gitu. Sekarang lu juga kan? Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri dia baik. Kalau lu percaya, lu coba dulu. Berapa dosisnya? Tergantung dari pemilik tadi. Udah bisa duit berapa, BPJS atau enggak. Karena kalau saya tawarin sesuai, dia susah lawan. Ngerti ya? Dia susah melawan. Saya nggak tahu dia habisin 50 juta. Saya tembak setengahnya diamond. Dia masih nggak ada, saya tembak 3 bulan. 10 juta 800. Dia nggak mau, saya berhasil gagal. Kalau gitu lu nggak serius buat bokap semua. Lu cuma mau coba-coba. Kalau coba-coba jangan sama gue aja. Gue kalau buat bokap nggak ada coba-coba. Komit. Kalau dia oke. Karena waktu Bali, dia nggak terlalu putus asa. Saya coba bikin putus asa. Bisa juga. Kakak tahu nggak kalau stroke itu bisa pulang? Bisa berulang ya? Tahu. Kakak tahu nggak? Ulangnya bisa kapan aja. Nggak harus tunggu lagi. 3 bulan stroke, hari ini juga bisa stroke lagi. Ini stroke berapa? Satu. Kakak tahu? Stroke kedua. Kakak tahu stroke ketiga almost 90% dari keselamatan. Tahu nggak? Tahu? Tahu apa enggak? Saya kasih tahu. Jangan orang selamat di stroke ketiga. Kayaknya masih mau ketemu bokap nggak? Mau lah. Saya bisa masuk. Ya udah. Kayaknya mau nunggu apa lagi? Mau nunggu stroke ketiga lagi? Nah, saya bisa takut-takutin ke sana, ngerti ya? Oke. Satu, saya kuasai. Jadi step pertama, semua orang bisa nggak ajak orang ngobrol tanpa ada tendensi mau jualan atau mau menerapkan? Bisa nggak? Bisa. Lalu waktu saya ngobrol dan dia responnya baik, saya akan lanjut step 2, yaitu Memancing. tapi kalau saya ngobrol responnya nggak baik, ada dong orang direspon, diajak ngobrol responnya nggak asik, ngerti? Ah itulah, ya udahlah, gampang lah. Perlu nggak saya lanjut step 2? Pinter. Kita pelaku bisnis kayak gini, kita siap ditolak, tapi bukan artinya orang boleh nolak seenak-enaknya atau injek-injek saya. Kita harus ngerti berhenti sebelum ditolak. Paham? Kenapa kalian dijauhi? Karena kalian tak berbuka, kalian nggak penting ditolak, nggak ditolak, yang penting gue nerangin selesai. Sampai sini ya? Oke, kalau dia ngobrol enak, respon enak, maka saya akan masuk nomor 2, mancing. Kalau dia gigit, kita akan gali. Saya kan gali. Ini kegiatan sederhana, kalian juga gitu kok. Ketemu orang sakit, udah berapa lama sakitnya? Sama kan? Jadi mancing gali. Sampai kapan berhenti menggali? Sampai dapat kesimpulan bahwa orang ini putus asa atau tidak. Oke? Kalau dia tidak putus asa, kita boleh bikin putus asa kayak tadi. Ya, tapi kalau enggak usah. Saya coba bikin putus asa, tidak putus juga, saya akan balik hapus. Cuma ngobrol-ngobrol aja, selesai. Lu mau nggak minum obat-obatan terus dia? Suntik insulin seumur hidup, mau nggak? Mau nggak ginjal lu dicuci? Kalau lu percaya sama gua, nah itu kalimat closing penutup-penutupnya kayak gitu loh. Ngerti ya? Baru nentuin paketnya sesuai kemampuannya. 6 bulan artinya diamond. 3 bulan artinya rugi artinya. Nanti terlalu gampang ngomong harga. Seakan-akan kalian juga masuk sini nggak mikir harga. Mikir juga kan? Sama ini juga jangan semena-mena dong ngomong. Oh ini 3,6. Mahal bisa 1,8. Mahal bisa 900. Kapan selesai itu? Jadi 1 dan 3 oke. Udah, kalian udah bisa prospek. Kalau yang sehat terus kita Skip. Nah, boleh nggak jelasin bisnis? Boleh. Minimum income 3 kali gaji UMR di kota ini. Kalau di sini 3 juta, kamu dapat 10 juta, kamu boleh nggak jadi orang bisnis. Tapi di bawah 10 juta tidak ada yang boleh jelasin bisnis. Kita orang Indonesia tidak akan percaya atau mau ikut, kalian susah baru bisa ikut orang bego aja. Orang Indonesia cuma mau ikut kalau lu udah kaya. Lu kaya di sembah-sembah kok. Kalau lagi merintis gak ada yang peduli. Besok kaya di keluarga juga, jangan sombong, jangan lupain gua. Pasti gitu. jadi prospek aja dulu kalau belum sampai gitu. Wah kalau saya prospek dia, oke? Dia sehat. Tapi saya belum ada bisnis. Saya skip nanti aja.